Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, kali ini kami bertiga CGP Angkatan 11 Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan proses coaching. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah. Saya di sini nanti akan bertindak sebagai supervisor. Dan saya Natalia Eti, di sini saya bertindak sebagai coach. Dan saya Mulyadi, di sini saya akan bertindak sebagai coach. Terima kasih. Nah, nanti kami bertiga akan melakukan proses coaching sesuai dengan model yang akan kita gunakan, yaitu model Tirta. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Eti, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Alfian, puji Tuhan. Baik Pak, kabar baik. Pak Alfian gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Eti. Oh iya, hari ini Bu Eti akan melakukan praktik coaching ya? Iya Pak. Nah, jadi begini Bu Eti, sebelum Bu Eti melakukan proses coaching, jadi ada sedikit yang akan saya bicarakan. Nah, nanti sambil saya memantau proses coaching, Bu Eti melakukan proses coaching dengan coachi, saya akan mengamati coachi maupun coach. Nah, jadi saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah Bu Eti atau coach itu sudah menggunakan alur Tirta dalam coachingnya. Kemudian apakah Bu Eti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Eti sampaikan. Nah, jangan lupa juga Bu Eti harus sesuaikan dengan prinsip coaching ya. Nah, prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses observasi nanti, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Bolehkah Bu Eti? Boleh Pak, silahkan Pak. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada proses coaching kali ini, itu terutama tentang kompetensi coaching ya Pak. Pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, tentang mendengarkan aktif. Dan yang ketiga nanti adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach, Pak. Oke. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching itu ya Bu ya. Nah, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengar yang aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu lakukan saat observasi nanti? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu antara lain itu nanti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Nah, kira-kira indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan dari keberhasilan Ibu nanti? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini nanti, saya ingin coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari akar permasalahan, begitu ya Bu ya? Iya. Baik,
Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Nah, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan koci dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah proses coaching yang Ibu lakukan, nanti kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana pengembangan berikutnya ya Bu ya. Iya Pak, baik Oke. Pak. Terima kasih Bu. Makasih Pak. Selamat pagi Pak Mulyadi. Selamat pagi Bu Eti. Gimana kabarnya hari ini Pak Mulyadi? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ibu Eti bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat juga Pak. Dengar-dengar Pak Mulyadi ada yang mau disampaikan begitu ya Pak, atau diceritakan gitu ya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eti. Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya. Berarti apa yang mau Bapak sampaikan? Baik Bu Eti. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Ya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak tahu menjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, yang sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, berarti kalau saya garis bawahi ini ya Pak ya, permasalahan dari Pak Mulyadi adalah pembelajaran dari rekan gurunya itu yang kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Ya Bu, ya betul Bu. Kurang variatif baik itu medianya ataupun modelnya, pembelajarannya masih ya model yang lama saja gitu Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi Pak Mulyadi mengharapkan ini nanti adanya suatu perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang Pak Mulyadi ingin lihat atau dapatkan dari sini nanti, Pak? Eh, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, metode model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, dari yang Pak Mulyadi baru sampaikan tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian model atau media itu bisa dikatakan itu adalah salah satu kondisi yang ideal ya Pak ya. Eh, dan berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Pak Mulyadi itu sekarang berada di level berapa nih Pak? Baik Bu, sepertinya masih ada di level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5
itu di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa Bapak tingkatkan agar lebih terlihat adanya sebuah perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Mulyadi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7. Eh, ya karena kalau untuk di level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan eh, kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Baik, Bu. Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu, terus antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring nanti Pak Mulyadi akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya itu kira-kira selain itu ada enggak Pak strategi yang mungkin pernah Pak Mulyadi lakukan atau terapkan dan itu bisa nggak teman-teman itu nyaman gitu dengan apa yang disampaikan? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih itu untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Mulyadi ini mau merencanakan tentang mentoring pendampingannya itu atau pelatihannya itu workshop seperti itu ya Pak. Nah dari ketiganya ini tadi kira-kira Pak Mulyadi untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasinya itu yang mana Pak? Baik, Bu, sepertinya yang mentoring ya, Bu, ya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring, Bu. Oke, mentoring ya Pak ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Mulyadi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Pak? Eh, ada sih, Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu kepada dengan Pak Gali. Oke, berarti Pak Mulyadi ini mau melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya ya Pak. Kira-kira kapan nih Pak bisa terrealisasikan mentoringnya? Insya Allah, Bu, ya, secepatnya, Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dengan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Mulyadi itu bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira Pak Mulyadi dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini mendapatkan gambaran ya, Bu, ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah
yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, puji Tuhan ya Pak ya. Berarti sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabar dari Bapak setelah melakukan mentoring dan untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Ya, Semoga rencana-rencana dari Pak Mulyadi untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik. ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, amin. Sama-sama Pak Mulyadi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja. Nah, semoga kita bisa ngobrol lagi nih di lain kesempatan. Oke, begitu saja ya Pak Mulyadi. Selamat pagi Pak Mulyadi. Selamat pagi Bu Eti. Terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Baik Bu Eti, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan sudah baik dan berjalan dengan lancar Pak. Oke. Baik, nah setelah saya melakukan observasi dari proses coaching tadi, Bu Eti bersama Koci, nah ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Iya Pak. Nah, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan yang sudah kita sepakati tadi Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab Pak. Nah kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati, ada beberapa catatan saya. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta tadi, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Nah, kemudian Ibu juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci tadi. Nah, sudah fokus terhadap koci. Nah, Ibu sudah fokus, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci tadi. Nah, luar biasa sekali Ibu apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu sukses ya ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Ibu, ada satu lagi pertanyaan ya. Nah, untuk ke depannya, kompetensi apa yang kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami lagi lebih lanjut dan memahami alur Tirta ini supaya proses coaching selanjutnya itu dapat berjalan dengan baik Pak. Oke, baik Bu, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya, begitu Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Nah, sudah melakukan observasi juga saya menggunakan proses coaching yang Ibu sampaikan tadi.
dengan Alur Tirta. Kemudian sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Menanti arahkan jiwa